ekskresi pada hewan. Hewan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan senyawa bernitrogen yang diekskresikannya. Di antaranya ialah yang pertama, amonotelik merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya adalah amonia. Contohnya Echinodermata, Polychaeta, Cephalopoda, Bivalvia, Crustacea. Yang kedua, ureotelik merupakan kelompok hewan yang mengekskresi produk limbah bernitrogennya dalam bentuk urea. Contohnya mamalia, amfibia, ikan elasmobranchi, dan beberapa jenis kura-kura. Yang ketiga, urikotelik merupakan hewan yang mengekskresikan produk bernitrogennya dalam bentuk asam urat atau urik acid. Contohnya insekta, gastropoda, atau sebagian besar reptil, kadal, ular, dan beberapa jenis kura-kura dan burung. Yang keempat, guanotelik merupakan kelompok hewan yang produk ekskresinya adalah guanin. Contohnya Arachnida. Invertebrata yaitu tidak adanya organ ekskresi spesifik yang telah diidentifikasi pada Coelenterata dan Echinodermata. Sedangkan protozoa dan porifera adalah dua kelompok hewan yang memiliki sistem ekskresi berupa vakuola kontraktil. Nah, invertebrata dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah protozoa. Meskipun protozoa tidak mempunyai organ ekskresi terspesialisasi, zat sisa dikeluarkan melalui membran seluler. Eliminasi zat sisa melalui membran dilakukan dengan mekanisme osmosis, difusi, dan yang lainnya. Pada sejumlah spesies, vakuola kontraktil berperan sebagai organela ekskresi. Fungsi vakuola kontraktil pada Paramecium telah dipelajari dengan baik. Nah, sedangkan vakuola adalah vesikula terhubung dengan membran yang terbentuk sementara, yang mengumpulkan kelebihan jumlah air dan pembuangan pada permukaan organisme. Hanya protozoa air tawar yang memiliki mekanisme vakuola untuk regulasi zat sisa. Yang kedua adalah Planthelmintes. Planthelmintes memiliki protonephridia, sistem sel api yang berfungsi memfiltrasi cairan ekstraseluler dan mengekskresikan suatu cairan encer. Sistem ini juga berfungsi dalam osmoregulasi. Nah, gerakan silia di dalam saluran sel api akan mendorong cairan ke saluran pengumpul dan akhirnya bermuara pada lubang pengeluaran. Annelida. Annelida adalah cacing tanah yang punya sistem ekskresi berupa nephridium yang berujung terbuka di masing-masing bagian tubuhnya. Setiap nephridium memiliki corong bersilia yang disebut nephrostom yang terdapat pada sekat pemisah antar segmen tubuh. Bagian belakang nephridium memiliki struktur yang melebar dan berakhir dengan sebuah lubang pengeluaran yang disebut nephridiophore. Getaran silia pada nephrostom mengumpulkan cairan masuk ke dalam nephridia, lalu zat yang diperlukan tubuh kemudian diabsorpsi untuk diedarkan oleh pembuluh kapiler darah. Sementara, zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, ataupun garam-garam yang tidak diperlukan lagi dikeluarkan dari tubuh melalui nephridiophore. Moluska. Moluska terdapat organ ekskresi yaitu ginjal dan kelenjar perikardial. Ginjal merupakan organ mesodermal yang berkomunikasi dengan selom. Sedangkan lapisan epitel perikardium mengandung jaringan berglandula yang berfungsi sebagai kelenjar perikardial. Pada cephalopoda, limbah bernitrogen dikeluarkan dalam bentuk guanin, sedangkan opisobrachial dan bivalvia masing-masing mengeluarkan asam urat dan urea. Crustacea. Di Crustacea terdapat sistem ekskresi, yaitu kelenjar hijau yang berpasangan nephridium yang terletak di bagian depan esofagus, yakni kepala bagian ventral. Kelenjar hijau terdiri dari kelenjar-kelenjar yang berwarna hijau, kantung dan saluran yang terbuka ke bagian luar melalui lubang pembuangan pada bagian dasar segmen antena. Selanjutnya, insekta. Insekta mempunyai alat ekskresi yang disebut bulu Malpighi yang terletak dekat usus bagian belakang. Pada serangga, tubula Malpighi berfungsi dalam osmoregulasi dan pembuangan limbah nitrogen dari hemolimfa. Bulu Malpighi mengambil zat-zat sisa pencernaan dalam bentuk cairan dari darah serangga. Zat sisa berupa nitrogen diubah menjadi asam urat yang dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk pasta putih. Selanjutnya, sistem ekskresi pada hewan vertebrata.
Fungsi awal ginjal vertebrata adalah osmoregulasi. Bentuk dan fungsi nefron pada berbagai kelas vertebrata terutama berkaitan dengan kebutuhan untuk osmoregulasi dalam habitat hewan tersebut. Ekskresi limbah bernitrogen menjadi suatu fungsi kedua ginjal dalam rangkaian evolusi vertebrata. Sistem ekspresi pada hewan vertebrata dibagi menjadi 5. Yang pertama, mamalia. Mamalia mengekskresikan urin yang paling hiperosmotik seperti tikus dan kanguru, dan mamalia lain yang beradaptasi hidup di habitat gurun. Memiliki lengkung Henle yang sangat panjang. Lengkung Henle yang panjang berfungsi mempertahankan gradien osmotik yang tajam di ginjal, yang mengakibatkan urin menjadi semakin pekat ketika melewati dari korteks ke medula dalam duktus pengumpul. Baliknya, berang-berang yang habitatnya di air tawar dan jarang mengalami permasalahan dehidrasi mempunyai nefron dengan lengkung Henle yang sangat pendek sehingga menghasilkan urin yang sangat encer. Mamalia laut memiliki ginjal dengan kemampuan mengonsentrasi yang luar biasa dan mengolah masalah garamnya dengan ekskresi ginjal. Aves, organ pernafasan pada burung berupa ginjal dan paru. Ginjal mengeluarkan nitrogen dalam bentuk asam urat yang berwujud pasta putih, sedangkan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Unggas mempunyai ginjal dengan nefron juxtamedulari yang dikhususkan untuk menghematkan air. Nilai pada nefron unggas lebih pendek dibandingkan dengan nefron mamalia, sehingga ginjal burung tidak memekatkan urin seperti osmolaritas yang dicapai oleh ginjal mamalia. Reptil, alat ekskresi pada reptil berupa ginjal dan paru-paru. Untuk ginjal mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan paru-paru mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dalam urin dan bermuara di kloaka. Ginjal reptiala hanya mempunyai nefron kortikal, menghasilkan urin yang isomatik dengan cairan debu. Akan tetapi, epitelium kloaka membantu menghemat cairan dengan cara menyerap kembali sebagian air yang ada di air dalam dan feses. Reptila teresial sebagian besar mengekskresikan limbah bernitrogen sebagai asam urat yang membantu menghemat air. Beberapa reptil teresial memiliki kelenjar garam di dalam nasal yang mengeluarkan kelebihan natrium dan kalium, sedangkan reptil laut mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar garam dalam bentuk cairan natrium yang klorida dan pekat. Amfibi, alat ekskresi pada amfibi berupa ginjal dan paru-paru. Ginjal menghasilkan urin. Urin dikeluarkan melalui kantung kemih ke kloaka. Paru-paru mengeluarkan sisa pernapasan berupa karbon dioksida. Ketika katak berada dalam air tawar, kulitnya akan mengakumulasikan garam-garam tertentu dari air melalui transport aktif, dan ginjal mengekskresikan urin encer. Ketika di darat, dehidrasi adalah permasalahan osmoregulasi yang paling mendesak. Katak menghemat cairan tubuh dengan cara menyerap kembali air melewati epitelium kandung kemih. Larva katak mengekskresikan amonia, tetapi katak dewasa mengekskresikan asam urat. Ikan, alat ekskresi pada ikan berupa ginjal dan insang. Ginjal menghasilkan urin yang mengandung nitrogen dalam bentuk amonia amonotelik, sedangkan insang mengeluarkan karbon dioksida sisa pernapasan. Ikan elasmobranchi memiliki ginjal yang berglomerulus dan urea esensial untuk mempertahankan keseimbangan osmotik. Ikan air tawar tubuhnya hiperosmotik dibandingkan dengan lingkungannya sehingga harus mengekskresikan kelebihan air. Nefron menghasilkan sejumlah besar urin yang sangat encer. Ikan air tawar menghemat garam-garam melalui reabsorpsi efisien ion-ion dari filtrat dalam nefron. Ikan teleostei yang hidup di laut yang hipoosmotik dibandingkan dengan lingkungannya menghadapi
yang berlawanan dengan ikan di air tawar. Pada banyak spesies nefron tidak mempunyai glomerulus dan kapsula Bowman dan urin yang pekat terbentuk dengan cara mensekresikan ion-ion ke dalam tubula ekskresi. Ginjal ikan air laut mengekskresikan sangat sedikit urin dan berfungsi utama untuk mengeluarkan ion-ion Ca2+, Mg2+, dan SO4 yang diminum oleh ikan dari air laut secara terus-menerus. Insang ikan laut terutama mengekskresikan ion Na+ dan Ci- dan sebagian besar limbah bernitrogennya dalam bentuk NH4+ amonotelic.